Perkenalkan, nama saya Dola Malawu, saya mahasiswi Politeknik Negeri Medan, Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan audit dan prosedur analitis. Prinsip-prinsip yang mendasari standar auditing (ICPA) menunjukkan bahwa auditor harus merencanakan pekerjaan dan mensupervisi setiap asisten secara memadai. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat. Yang pertama, untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi pada situasi yang dihadapi, untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar, dan untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Perencanaan audit awal atau initial audit planning melibatkan 4 hal yang semuanya harus dilakukan lebih dulu dalam audit. Yang pertama, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Yang keempat, auditor harus mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Yang pertama, ada menerima dan mempertahankan klien. Walaupun memperoleh dan mempertahankan klien bukan hal yang mudah dalam profesi yang kompetitif seperti akuntansi publik, kantor akuntan publik atau KAP harus berhati-hati dalam memutuskan klien mana yang dapat diterima. Tanggung jawab hukum dan profesional KAP adalah sedemikian rupa sehingga klien yang kurang memiliki integritas atau selalu memperdebatkan tentang pelaksanaan audit yang diterima. Kemudian, mengidentifikasi alasan klien untuk penugasan audit. 2 faktor utama yang mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima adalah pemakai laporan keuangan yang mungkin dan maksudnya menggunakan laporan tersebut. Auditor mungkin akan mengumpulkan lebih banyak bukti audit apabila laporan keuangan digunakan secara ekstensif seperti yang sering terjadi pada perusahaan terbuka. Memahami klien. Pemahaman yang jernih tentang syarat-syarat penugasan harus dimiliki oleh klien dan kantor akuntan publik. Standar auditing mensyaratkan bahwa auditor harus mendokumentasikan pemahamannya dengan klien dalam surat penugasan atau engagement letter, termasuk tujuan penugasan, tanggung jawab auditor, dan manajemen identifikasi kerangka kerja laporan keuangan yang digunakan oleh manajemen, referensi kebentuk dan isi laporan audit yang diharapkan. Mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Setelah memahami alasan klien untuk melakukan audit, auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan strategi audit pendahuluan yang menetapkan lingkup, penetapan waktu, dan arah audit serta pemandu pengembangan rencana audit. Ada beberapa bagian. Yang pertama, memilih staf untuk melakukan penugasan, yaitu auditor harus menempatkan staf yang tepat pada penugasan agar sesuai dengan standar auditing dan untuk meningkatkan efisiensi audit. Yang kedua, mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar. Memahami bisnis dan industri klien. Pemahaman yang menyeluruh antara bisnis dan industri klien secara pengetahuan tentang operasi perusahaan sangat penting bagi auditor untuk melaksanakan audit yang memadai. Prinsip-prinsip dasar lain dalam standar auditing menyatakan, auditor mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material, apakah karena kecurangan atau kesalahan berdasarkan pemahaman tentang entitas dan lingkupnya, termasuk pengendalian internal entitas. Yang pertama, ada industri dan lingkungan eksternal. 3 alasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang industri klien dan lingkungan eksternal. Risiko yang berkaitan dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima dan bahkan dapat mempengaruhi auditor dalam menerima penugasan pada industri yang lebih berisiko seperti industri simpan pinjam dan asuransi kesehatan.
Yang kedua, resiko inheren tertentu sudah umum bagi semua klien dalam industri tertentu. Yang ketiga, banyak industri memiliki persyaratan akuntansi yang unik yang harus dipahami auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien telah sesuai dengan standar akuntansi. Operasi dan proses bisnis. Ada beberapa bagian, auditor harus memahami faktor-faktor seperti sumber utama pendapatan, pelanggan dan pemasok kunci, sumber pembiayaan dan informasi tentang pihak terkait yang dapat menunjukkan area di mana risiko bisnis klien meningkat. Yang pertama, kunjungan ke pabrik dan ke kantor. Yang kedua, mengidentifikasi pihak yang berkaitan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai manajemen dan tata kelola. Karena manajemen menetapkan strategi dan proses bisnis perusahaan, auditor harus menilai filosofi dan gaya operasi manajemen, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan merespon risiko. Karena hal ini sangat mempengaruhi risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Tujuan dan strategi klien. Strategi adalah pendekatan yang diikuti oleh entitas untuk mencapai tujuan organisasi. Auditor harus memahami tujuan klien yang berkaitan dengan reliabilitas laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan ketaatan pada hukum dan peraturan. Ukuran dan kinerja. Sistem pengukuran kinerja klien meliputi indikator kinerja utama yang digunakan manajemen untuk mengukur kemajuan pencapaian tujuan. Indikator ini melampaui angka laporan keuangan seperti penjualan dan laba bersih yang mencakup ukuran yang disesuaikan dengan klien dan tujuan. Indikator kinerja utama tersebut dapat meliputi pangsa pasar, penjualan per karyawan, pertumbuhan unit penjualan, pengunjung ke sebuah website yang unik, penjualan same store, dan penjualan per kaki persegi untuk pengecer. Menilai risiko bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien atau client business risk, yaitu risiko bahwa klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien dapat timbul dari banyak faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya seperti teknologi baru yang mengikis keunggulan kompetitif klien atau klien gagal melaksanakan strategi sebaik pesaing. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Auditor melaksanakan prosedur analitis pendahuluan untuk memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Salah satu prosedur tersebut membandingkan rasio klien dengan benchmark industri atau pesaing untuk mengidentifikasi kinerja perusahaan. Pengujian pendahuluan seperti itu dapat mengungkapkan perubahan yang tidak biasa dalam rasio yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dengan rata-rata industri, sehingga membantu auditor mengidentifikasi area yang mengalami kenaikan risiko salah saji yang membutuhkan perhatian lebih lanjut selama audit. Ikhtisar dari bagian perencanaan audit. Tujuan utama dari perencanaan audit adalah memahami bisnis dan industri klien yang akan digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima, risiko bisnis klien, dan risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Ada 4 tambahan dari perencanaan audit yang dibahas dalam bab berikutnya. Yang pertama, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inheren. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang selanjutnya, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan dan mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Prosedur analitis. Prosedur analitis adalah salah satu dari 8 jenis bukti audit yang dijelaskan. Karena meningkatnya penekanan pada prosedur analitis dalam praktik profesional. Bagian ini akan melewati prosedur analitis pendahuluan yang dibahas sebelumnya. Prosedur analitis didefinisikan sebagai standar auditing sebagai evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain terlihat wajar berkaitan dengan ekspektasi auditor. Ketika melaksanakan prosedur analisis, investigasi auditor atas fluktuasi yang tidak biasa yang dipicu oleh hubungan antara data keuangan dan non-keuangan yang berbeda dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor.
Prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan. Prosedur analitis diwajibkan dalam tahap perencanaan untuk membantu menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit. Yang kedua, prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Yang ketiga, prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. Pengujian ini semacam itu untuk berfungsi sebagai review akhir atas salah saji yang material atau masalah keuangan dan membantu auditor mengambil pandangan objektif akhir pada laporan keuangan yang telah diaudit. 5 jenis prosedur analitis. Kegunaan prosedur analitis sebagai bukti audit sangat bergantung pada auditor yang mengembangkan ekspektasi tentang beberapa saldo akun atau rasio yang harus dicatat tanpa memperhatikan jenis prosedur analitis yang digunakan. Yang pertama, membandingkan data klien dan industri. Jika kita hanya memperhatikan informasi tentang klien untuk kedua rasio yang diperhatikan atau yang diperlihatkan, perusahaan terlihat stabil tanpa ada indikasi kesulitan. Akan tetapi, jika kita menggunakan data industri untuk mengembangkan ekspektasi tentang dua rasio tahun 2013, kita berharap kedua rasio klien itu meningkat. Membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya yang serupa. Andaikan bahwa presentasi margin kotor sebuah perusahaan berada antara 26 dan 27% untuk masing-masing dari 4 tahun terakhir, tetapi turun menjadi 23 pada persen tahun berjalan. Penurunan margin kotor ini harus diperhatikan oleh auditor jika penurunan itu tidak diperkirakan. Penyebab penurunan ini dapat berupa perubahan kondisi ekonomi, di samping dapat juga disebabkan oleh salah saji laporan keuangan seperti kesalahan cut-off penjualan atau pembelian penjualan yang belum tercatat, lebih saji utang usaha, atau kesalahan kalkulasi biaya persediaan. Membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan klien. Kebanyakan perusahaan menyiapkan anggaran atau budget untuk berbagai aspek operasi dan hasil keuangannya. Karena anggaran merupakan ekspektasi klien selama periode berjalan, auditor harus menyelidiki perbedaan yang paling signifikan antara hasil yang dianggarkan dan hasil aktual, karena area ini dapat mengandung salah saji yang potensial. Jika tidak ada perbedaan, salah saji tidak mungkin terjadi. Sebagai contoh, audit atas unit pemerintahan lokal, negara bagian, dan federal biasanya menggunakan jenis prosedur analitis ini. Membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh auditor. Perbandingan umum lainnya antara data klien dengan hasil yang diharapkan terjadi ketika auditor menghitung saldo yang diharapkan untuk dibandingkan dengan saldo aktual. Pada jenis prosedur analitis ini, auditor membuat estimasi tentang saldo akun dengan menghubungkannya ke beberapa akun neraca atau akun laporan laba rugi lainnya, atau membuat proyeksi berdasarkan beberapa tren historis. Yang terakhir, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Andaikan bahwa Anda sedang mengaudit sebuah hotel, Anda dapat mengembangkan ekspektasi atas total pendapatan dari kamar hotel dengan mengalihkan jumlah kamar dengan tarif setiap kamar, tarif harian rata-rata untuk setiap kamar, dan tingkat hunian rata-rata. Anda kemudian dapat membandingkan estimasi Anda dengan pendapatan yang tercatat sebagai pengujian atas kelayakan pendapatan yang dicatat. Rasio keuangan yang umum. Prosedur analitis auditor seringkali meliputi penggunaan rasio keuangan yang umum selama tahap perencanaan dan review akhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. Hal ini berguna untuk memahami peristiwa terkini dan status keuangan perusahaan serta untuk menelaah laporan itu dari perspektif pemakai. Yang pertama, kemampuan membayar utang jangka pendek. Perusahaan membutuhkan tingkat likuiditas yang wajar untuk membayar utangnya ketika jatuh tempo, dan ketiga rasio tersebut mengukur likuiditas. Yang kedua, rasio aktivitas likuiditas. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki kas dan item yang mirip dengan kas yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya, kunci bagi kemampuan untuk membayar utangnya adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengkonversi aktiva lancar yang kurang likuid menjadi kas. Hal ini diukur dengan rasio aktivitas likuiditas.
Kemampuan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjang. Solvensi jangka panjang perusahaan bergantung pada keberhasilan operasi dan kemampuannya untuk memperoleh modal guna perluasan, serta kemampuannya untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga. Kedua rasio ini merupakan ukuran kunci yang digunakan oleh para kreditor dan investor untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang-utangnya. Rasio profitabilitas, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas demi membayar kewajiban perluasan dan dividen sangat bergantung pada profitabilitas. Rasio profitabilitas yang paling umum digunakan adalah laba per saham. Auditor menghitung rasio tambahan untuk memberikan pandangan lebih jauh tentang operasi perusahaan. Demikian presentasi saya pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih.